saya pusing deh. Tapi nggak apa-apa lah, itu penghormatan kita yang di kalangan Buddhis dengan bersalam anjali aja sudah bagus sekali. Cuman nggak mau, ini yang belakang pada ke depan atau apa? Nggak mau ya, jaim ya. Jaim, tapi ya udahlah, ini susah memang. Di setiap kebaktian juga saya kalau minta yang belakang ke depan susah banget gitu. Tapi sekarang sih enak, kita sudah pakai mic ya. Harusnya jangan pakai mic ya, dibikin tiga ya, jadi biar belakang ke depan ya. Ini kalau ada mic dari belakang bisa dengar, sudah deh. Nggak mau pindah ke depan supaya apa? Cepat-cepat keluar nanti ya. Kalau pembicaranya bosan ya udahlah, jangan kabur gitu. Oke. Selamat siang para mahasiswa, mahasiswi semuanya ya, mahasiswi dari BINUS University. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, ini kalau mahasiswa kita approach-nya mesti ya, sedikit intelek lah, ya kan? Tidak bisa main yang ya asal-asalan juga gitu. Pokoknya yang kita hadapin ini kan calon-calon pemimpin ya. Calon-calon pemimpin ini kalian. Dulu saya juga merasakan di sini, bukan di BINUS tapi maksudnya sebagai mahasiswa juga gitu loh ya. Jadi ya kita sudah lewatin lah gitu. Nanti kalian juga salah satu, mungkin semuanya siapa tahu jadi pemimpin gitu ya. Ya BINUS ini menjadi sharing saya yang kedua. Yang pertama tahun lalu lah kira-kira. Sebenarnya dalam fase setengah tahun yang lalu memang ada yang pengurus minta saya juga gitu loh, tapi saya waktu itu belum bisa. Nah kemarin minta lagi bisa. Jadi judulnya saya 5 kecakapan spiritual atau yang dalam bahasa Palinya itu Panca Indriani. Ya. Nah nanti kita coba sharing aja ya. Ya mungkin kalau dengar panca ya Pancasila ya, apa panca apalagi lah panca indera. Nah ini mirip-mirip lagi nih dengan panca indera, tapi indriani ya. Ya saya lihat BINUS ya, tadi saya ada bincang-bincang sama saudara Arya, bahwa saudara Arya anak muda ini ternyata memang dia ini anaknya teman saya, sama-sama ini ketemu lagi di sini, kaget juga. Papanya kenal baik sama saya, teman satu SMA dulu. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa ya, ruangannya sih sudah jadul nih, sama lah dulu juga begitu. Tapi kadang-kadang saya kalau lihat ke BINUS saya iri loh. Tadi pagi saya lihat di iklan, wah ada BINUS baru, ya nanti kalian semua pada pindah ke sana tuh. Kapan ketemunya saya bilang kalau ke Serpong, Alam Sutra ya, waduh jauh lagi nih. Mau diundang ke sana bisa mikir 2-3 kali ya. Tapi kalau tugas sih nggak masalah lah. Nah itu kalian harus bangga loh. BINUS punya BINUS Anggrek yang enggak, nanti BINUS Serpong atau BINUS Alam Sutra juga enggak, dimana saya juga ya mudah-mudahan kalian masih bisa nikmatin lah gedung itu ya, kalau enggak ya adik-adiknya nanti gitu ya. Oke, itu kira-kira sekilas bahasa pembuka dulu ya. Nanti kita sharingnya itu mungkin lebih sederhana aja, diskusi boleh. Kalau nanti ada yang mau tanya di luar materi itu juga boleh. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak ya kita tanya Bante aja ya. Kalau pusing-pusing ya tanya Bante, tapi Bante juga belum tentu bisa jawab juga ya. Ya, jadi kita harus punya keyakinan sebagai mahasiswa. Nah, sekali lagi di kuncinya, kita yang penting sebagai mahasiswa, apapun yang kita pelajari, kita tetap baliknya harus mengacu ke textbook ya. Kalau kalian ada belajar mekanika, engineering atau fisika, kimia, komputer, itu kan selalu yang dibahas sama dosen ini kan kulit-kulitnya aja kan, atau ya ada detail juga.
Tapi kan end up-nya mesti refer lagi kan ke textbooknya. Nah nanti begitu juga ya Buddha Dharma ya begitu juga, kita sharing itu banyak sekali yang memberikan sharing. Saya kasih sharing pun bisa kadang-kadang keseleo salah gitu ya, salah kasih sharing. Saya pernah setelah sampai di rumah berpikir lagi, wah ada salah gitu. Oh iya ya, sharing saya itu ada selip sedikit gitu. Ya jadi sharing ini tujuannya hanya untuk membukakan pandangan kita aja. End up-nya tetap kita harus mengacu lagi ke textbook yang ada gitu ya. Jangan nanti saya baru berpikiran, dulu saya salahnya itu gini, urutan Pancasila. Pancasila negara Republik kita ini, saya bingung dulu 1, 2, 3 itu kemana, salam 3 jari aja ya. Persatuan Indonesia itu. Saya mungkin ada salah urutan gitu. Ya itu, begitulah. Suka dukanya nih kalau jadi pembicara. Jangan khawatir, kadang-kadang dosen kalian juga pasti ada yang salah. Yakin ya? Ya kan? Salah. Bisa aja gitu. Baik, Panca Indra. Lagi, oke. Satu dulu, satu. Nah, ya kan? Sebagai pembuka tuh gini, sebenarnya kita sudah hidup berapa lama sih? Klise lah, saya sudah 53 tahun, mungkin yang kalian taruhlah 20 tahun lah ya. 20 tahun itu kalian loh. Saya sudah 53, jadi saya pakai, anggap aja kita hidup sudah 20 tahun ya nggak? Nah setelah 20 tahun ini apa sih yang sudah kita ketahui tentang Buddha Dharma, ya kan? Saya ambil satu asumsi aja, misalnya dari usia kita rata-rata 20 ya. Ya mohon maaf juga ada yang di bawah 20 tahun ya, mungkin 18, 19. Atau bahkan ada yang sudah hampir jadi mahasiswa abadi. Mudah-mudahan kita di Buddhis nggak ada ya yang jadi MA ya. Dulu ada satu gelar di saya waktu kuliah, MA namanya. Apa itu MA? Mahasiswa abadi. Karena apa? Dia sudah hampir habis. Dulu 7 tahun misalnya, dia sudah nyaris tinggal 6,5 tahun dia. Kalau dia nggak lulus ini habis dia DO gitu loh. Nah jadi kalau ada yang ya senior kita yang itu ya kita pukul rata 20 tahun. Dan mungkin di sini saya tidak tahu nggak ada yang sampai 23, 24 kali ya. Kalaupun ada ya sudahlah, nggak apa-apa ya. Toh tetap kita statusnya sebagai mahasiswa juga ya. Nah dari 23 atau 20 tahun yang kita rata-rata itu saya anggapnya kita 5 tahun lah ya belajar Buddha Dharma. Kan kadang-kadang kita dari daerah kita nggak tahu tuh ada belajar apa enggak, kita juga nggak ngerti lah. Saya bukan kuliah saya dapat pelajaran agama Buddha, tapi waktu SMP, SMA, SD pun nggak ada sama sekali. Nah mungkin background kalian yang SMA mungkin ada. Ya taruhlah kita dengan kita kebaktian, ke wihara ya, kita mendengar ceramah Dharma, kita sharing ke yang lain-lain ya, kurang lebih 5 tahun lah ya. Oke ya 5 tahun ya, berarti kita sudah 5 tahun. Nah selama 5 tahun itu kita itu kadang-kadang masih terlena. Saya pun yang sudah 20 tahun belajar Buddha Dharma, kadang-kadang masih bisa sempat ya sedikit kendor ya. Jadi kita melihat itu dari 5 tahun yang sudah kita pelajarin atau kita dengar, yakin nggak itu dari doktrin Buddha ya, ajarannya gitu, kita sebagai mahasiswa bisa nggak mengkompil gitu, merangkum semuanya, ya kan? Mencoba duduk tenang, ya kan? Tadi saya dengar ada sedikit alunan itu metacan gitu, bagus sekali ya. Walaupun saya duduk di sebelah kan sangat sejuk ya, bisa buat pakai untuk merenung. Kita 5 tahun belajar Buddha Dharma atau berapapun yang sudah kita, bisa nggak kita mengambil intisarinya itu loh, luas begitu banyak gitu loh ya. Nah itu nanti tugas mahasiswa juga harus punya gairahannya ke arah situ gitu loh. Kalau nggak jangan disebut mahasiswa, mendingan disebut siswa aja, ya kan? Kalian punya gelar mahasiswa, tapi waktu datang ke kuliah masih diantarin sama orang tua, pusing juga ya. Jadi dulu beban saya juga begitu seperti kalian waktu jadi mahasiswa.
ngenyain orang juga. Mahasiswa, namanya mahasiswa kok melanggar lalu lintas. Bener juga, malu juga kita ya. Enak ya, itulah. Jadi kita sudah punya gelar mahasiswa ya. Minimal kita coba dari segi intelektual kita ya. Kalau kita interaksi keluar ya, kita harus benar-benar nunjukin bahwa kita itu seorang mahasiswa gitu loh, intelektual ya. Jadi itu balik lagi ke budaya Dharma juga sama, ya kan? Selama kita nanti keluar, mudah-mudahan dengan berbagai sharing, kalian tuh harus bisa memberikan jati dirinya bahwa yes, I'm Buddhist student, ya, yes, I'm Buddhist student. Saya mahasiswa Buddhis gitu, ya. Ya, nanti bahasanya ringan saja, itu menyangkut apa itu 5 kecakapan spiritual, ya. Apa itu kecakapan 5 spiritual, terus. Nah, nanti pada saat kita membahas 5 kecakapan spiritual tersebut, itu nanti ada efek samping lain, ya. Kalau kita menguasai atau mempraktekkan 5 kecakapan spiritual ini, ada bonus lain yang melekat pada diri kita, yaitu pancabala, ya, 5 kekuatan. Bala itu ingat, bala tentara ya. Banyak adopsi kata-kata bahasa Indonesia itu dari bahasa Sanskerta, atau ini sebenarnya bahasa Sanskerta juga. Pali ada hubungan juga dengan Sanskerta gitu. Jadi bala itu kekuatan tentara ya. Jadi kalau kita bisa mengerti ya, atau sungguh-sungguh mempraktikkan dari panca indriani ini atau 5 kecakapan spiritual ini, ada bonus lain yaitu 5 kekuatan lain, 5 bala, yang bala tentara yang melindungi kita, yang akan sinergi dengan apa yang sudah kita dapatkan dari panca indriani ini. Nanti kita akan singgung ke situ juga. Nah, tapi setelah itu tentu tujuan dari saya ya, kita ngajaklah mahasiswa BINUS lah ya. BINUS ini kan BINUS intelektual kan, sivitas akademika gitu kan. Ya, kita sesama Buddhis juga mahasiswa BINUS gitu kan. Masa sih kalah sama KMB-nya UI lah misalnya, atau yang dekat-dekat sini itulah. Jadi kalian harus berpacu bahwa minimal bisa mempraktekkan dari panca indriani ini. Nah, ada beberapa dari panca indriani ini yaitu sangat relevan dengan aktivitas kita sebagai mahasiswa maupun saya sebagai praktisi bisnis, ya. Jadi sama, ini melingkupi semua keseluruhan kehidupan kita gitu loh. Jadi ya pesannya supaya kita sebagai mahasiswa Buddhis, khususnya lagi di sivitas akademika BINUS ini, bisa mengerti lah minimal ya, kalau enggak lebih dalam lagi mempraktekkan. Baik, setelah itu ya kita akan coba kupas panca indriani ya. 1, sadar ya. Dengar kata sadar ya, terserah lah mau pikirannya apa, pengertiannya apa. Mudah-mudahan juga sudah ada yang mengerti, ada yang belum, ada yang bisa melihat bahwa kok itu tulisannya sada ya, bukan strada gitu loh ya, nggak apa-apa. Kedua, wirya ya, wirya. Saya punya teman namanya Wirya ya kan. Dulu sebelum saya mengenal Buddhis, saya bingung kenapa namanya Wirya, bingung kayaknya. Kedengarnya Surya gitu kan, lebih cocok kan. Ini Wirya, saya belum ngerti. Nah itu ada namanya semangat gitu ya. Kedua ya Wirya. Ketiga samadhi ya, samadhi ya, samadhi. Keempat panya ya, panya, prajna ya, sama saja. Kelima sati ya. Oke ya, benang merah sudah mulai keluar. Panca indera jangan sebut misalnya kayak dulu begini. Dulu waktu saya pertama kali kebaktian, kita ada pelafalan Pancasila, ya kan? Pancasila. 1,
ketuhanan yang Maha Esa. Kok Pancasila satu? Apa? Sila pertama kita itu musyawadah, bukan, panatipata, ya kan? Keluar tuh dari PK-nya, panatipata beramani sika padang sama diani. Waduh, kok saya kira tadi ketuhanan yang Maha Esa gitu kan? Bego saya dulu, itu artinya bego saya. Tapi nggak salah, nggak bego juga saya punya keyakinan Pancasila kan. Dulu saya belum mengenal, saya taunya kalau Pancasila ya Pancasila negara dasar kita gitu loh ya. Jadi itu sekedar sharing aja bahwa itu. Jadi ini Panca 5 ya, 5. Jadi Sada, Wirya, Samadhi, Panya, Sati ya, 5 ya. Bagi teman-teman adik-adik sekalian yang sudah mengerti atau membaca itu nggak apa-apa. Pernah tahu, nanti kita coba lagi mau sharingkan itu, nanti kita mau bikin satu rangkuman yang dahsyat gitulah ya, kalau nggak mau dibilang bombastis gitu. Nah itu Sada itu kalau pengertiannya itu faith bahasa Inggrisnya ya, Sada ya. Jadi keyakinan ya, Sada itu keyakinan ya, kepercayaan bisa, tapi lebih dalam lagi keyakinan ya. Keyakinan terhadap kebenaran dalam hal ini ya, bukan keyakinan yang asal muasal gitu loh. Jadi dalam hal ini kebenaran itu apa? Yaitu Buddha Dharma ya, Buddha Dharma, jalan menuju pencerahan sempurna ya. Jadi semua fenomena yang berkaitan dengan jalan menuju pencerahan sempurna itulah Buddha Dharma. Kita harus berkeyakinan terhadap ajaran tersebut. Kedua, wirya. Nah, ini wirya nih repot ini. Wirya pengertian harfiah itu energi juga bisa ya, kita punya energi, kalian muda energi, antusias keinginan yang sangat berlebihan, berkeinginan terus untuk belajar ya, mengetahui pengetahuan umum. Bisa juga rajin ya, rajin terus atau suatu usaha ya, usaha yang kontinu, yang terus menerus dalam mempelajari dan mempraktekkan Buddha Dharma ya, Buddha Dharma ya. Itu dorongan dari sanubari lah kita ngomong ya, sangat besar. Kalian bisa hadir sini kan pasti ada sesuatu yang dorongan kalian kan. Jangan-jangan dorongannya motifnya ada yang lain kali, mungkin mau melihat pacarnya kali ya. Wah ini ada pacarnya kali di sini ya. Waduh. Jadi bisa kagum gitu ya. Nah, wirya ini intinya semangat, daya usaha itu untuk mempelajari, mempraktekkan ya. Nah, di dalam nanti ada slide tersendiri lagi ya. Itu ada nanti saya akan gambarkan 4 matriks yang akan mendalami dari wirya ini. Apa aja yang harus kita lakukan ya. Kesimpulan yang sederhana di sini itu yaitu gini. Kalau yang baik ya dan sudah muncul itu patut dipertahankan. Tapi yang baik dan belum muncul patut dimunculkan. Sebaliknya, kalau yang jelek dan sudah muncul patut dibuang atau ditinggalkan. Tapi yang jelek, kadang-kadang yang jelek belum muncul, nah ini jangan dimunculkan, itu harus dijaga. Gitu. Intinya nanti ada matriksnya 4 matriks itu dari sikap baik dan tidak baik dari apa yang harus kita lakukan gitu ya. Itu kira-kira menyangkut dari wirya. Terus samadhi ya. Samadhi itu konsentrasi ya. Konsentrasi, fokus, samadhi, meditasi, perenungan ya. Nah, samadhi di sini di dalam doktrin ini kita diharapkan supaya dalam bersamadhi itu
Ya idealnya harus bisa mendapat jana, ya. Nah, tapi kalau enggak ya sama itu, ya santai, nggak apa-apa ya. Itu samadhi ya. Jadi kalau mau samadhi sebentar dulu nggak apa-apa ya. Kita kalau ada bel sedikit enak kita bunyikan gitu, kita hening sebentar gitu. Nggak apa-apa, ini nggak ada bel ya. Hah? Oke, samadhi sudah. Apa lagi? Nanti apa? Yang pertama apa? Sana ya. Terus? Ya. Ini samadhi ya. Dua lagi mau saya sebut lah ya. Ada diam. Kalau kadang-kadang mahasiswa ya begitulah, mesti diledek dulu nih, mesti diledek baru bangun dia, kalau nggak letoy, ya kan? Begitu dibilang sadar, siap Pak. Wirya, siap Pak. Samadhi, siap Pak. Ketiga sudah langsung sebut Panya. Ya betul sih Panya. Ya, setelah dikeluarkan Panya, betul. Panya itu kebijaksanaan, ya kebijaksanaan atau pengertian yang komprehensif. Tapi tolong diperhatikan ya, saudara-saudara sekalian, Panya pengertian yang komprehensif ini sebenarnya ya kita diarahkan ke spiritual, yaitu ke tentang empat kebenaran mulia. Yaitu ada doktrin-doktrin dasar ya, empat kebenaran mulia itu kan misalnya adanya duka, adanya sebab duka itu bisa ditanyakan, ada jalan untuk dikasih jalan lagi. Nah, empat doktrin ini ya, kebenaran yang hakiki, kebenaran mulia, ini yang kita punya intelektual kita atau panya kita, kebijaksanaan kita menguasai tentang bidang itu, empat itu. Karena kalau dari empat itu diturunkan, kita menguasai semua doktrin-doktrin yang lainnya, ya, tentang anatta, ya, tentang dukkha, anicca, hingga trilakana itu juga bisa langsung tersangkut, ya. Jadi, perhatikan sekali lagi, panya itu kebijaksanaan atau pengertian yang komprehensif. Kalau kalian ini binus mungkin lebih ke arah komputer ya, betul ya? Komputer ya? Ada ekonomi nggak ya? Ada ekonomi juga ya. Ekonomi berarti statistik ada ya. Komputer itu sebenarnya ilmu eksakta bukan ya? Benar ya? Eksakta. Kalau ekonomi, bisa eksak, bisa terapan ya? Bisa non eksak nggak? Tadi kan komputer eksakta ya? Boleh ya, eksakta ya. Kalau ekonomi bisa eksak, bisa terapan, bisa eksak, berarti bisa non eksak gitu. Oh, non eksak terapan. Oh iya. Ini kadang-kadang ditanya gini, mahasiswa kelakapan juga, mikir dulu nih, benar apa enggak. Padahal yang nanya juga belum tentu ngerti juga sih. Tapi intinya begini, maksud saya, kalau pengertian tentang dunia soal itu kan ekonomi misalnya kan, yang saya tahu tuh, saya juga ada belajar ekonomi, itu kan ada pengetahuan pendukung, misalnya statistik, ya kurva segala macam itu kan, pendekatan dan banyak bermain di asumsi, ya asumsi. Nah, sekali asumsinya ini gagal, dia nggak berlaku tuh model itu, langsung gugur gitu. Tapi kalau di komputer saya pikir memang benar eksak, ya kan? Komputer kan eksak. Sekarang saya tanya, kenapa disebut komputer? Ini tunggu, saya tanya dulu, mahasiswa di sini, tolong kalau boleh tunjuk tangan ya, yang bidangnya menyerempet dengan komputer siapa?
IT, komputer, itu banyak ya, itu banyak ya. Oke, terus yang tadi di sini yang unggulannya lagi yang apa? Nah, atau ekonomi, yang ekonomi? Oh, makanya nggak heran bisa ini. Oke ya, nah ini dua kubu ya, nggak apa-apa, dua kubu lah. Ekonomi sama ya kelompok komputer, IT segala macam lah. Tapi yang ini belajar komputer juga kan? Ada ya? Ada lah. Kita mau tes aja apa sih? Yang belajar komputer tuh kenapa disebut komputer? Ada yang bisa kasih volunteer tanya jawab apa yang bisa disebut komputer ya? Ayo, siapa mau wakilin kenapa bisa disebut? Nah. Ayo. Atau siapa yang mau jawab? Bingung kan kalau ditanya yang sepele kecil tuh kadang-kadang malah bingung. Iya ya. Dari dulu kita taunya komputer ya itu laptop itu semua komputer. Ada yang tahu komputer? Atau bahasa komputer itu sebenarnya apa sih artinya? To compute kan? Benar nggak? Kamu komputernya to compute kan? To compute itu artinya mengkalkulasi kan, menghitung gitu loh. Iya, jadi fungsi komputer itu mengkalkulasi atau menghitung. Nah itu makanya sekali lagi ini contoh kasus saja ya. Contoh kasus kalau kita mau bahas PANYA tadi. PANYA kalau kita mau lihat kebijaksanaan, kita misalnya bicara satu bidang studi yang tadi kita sebut tadi komputer ya atau sains. Nah pada saat ada satu teman tanya kenapa disebut komputer, si ABC yang notabene seorang ahli komputer dia jawabnya bisa beda-beda karena nggak bisa jawab. Ya kan? Kadang nggak bisa jawab, kadang dia jawab apa adanya. Nah inilah kebijaksanaannya itu berbeda. Sama-sama menerima kuliah yang sama, tapi ketika ditanya satu pertanyaan, jawabannya bisa beda-beda. Nah, jawaban beda-beda itu sebenarnya menunjukkan tingkat kebijaksanaan yang dia miliki khususnya dalam mendalami bidang studi itu. Ya, ingat ya, bisa tahu ya. Jadi kalau kita di Buddhis itu biasanya nanti kalau kita ditanya sama orang lain misalnya kenapa kok mahasiswa Buddhis itu kok pesimis, ya kan? Bisa jawab kenapa pesimis? Kalau ada non Buddhis yang nanya ke kita, wah ini orang Buddhis ini pesimis deh. Ya kan? Kita sebagai mahasiswa mulai menganalisa, mengkompil lagi, menganalisa. Ternyata kita lihat, oh iya ya ini teman saya yang non Buddhis ini bilang agama Buddhis itu pesimis karena dia punya dasar melihat ajaran Buddha itu duka. Kan duka, sedih melulu, mana ada enjoynya. Mendingan bro, ke saya aja bro, kita ngeband, ngejam, ayo kita ini, yuk ngebreak, dugem segala macam, yuk kita ke saya aja gitu. Saya nggak ada duka di sini, gitu. Nah di sinilah terjebak kadang-kadang mahasiswa tuh nggak bisa si oknum atau si mahasiswa yang notabene Buddhis itu dia belum bijaksana karena yang dia pelajarin itu belum cukup sehingga ditanya sama teman itu, kamu ini Buddhis itu pesimis karena dia punya dalil lagi, kamu kan belajar duka, semua duka. Iya bro, duka, kamu juga duka gitu loh. Ya nggak bisa bro, saya kan nggak ada duka, saya gitar, coba kamu gitar terus sampai 2 jam, kuat, gitar terus sampai 5 jam, kuat, gitar terus nggak usah makan, sakit juga nih, duka, sama juga, jangan menghina dulu bro, kamu yang sebut itu
happy, nggak ada duka, itu duka. Cuman kamu nggak mau ngakuin aja bro. Nah, gitu loh bahasa kerennya. Nah itulah makanya kita semua kan kadang-kadang kenapa sesama Buddhis itu kan waktu ditanya itu kan kadar jawaban kita kan bisa beda-beda karena pendalaman kita belum menganalisis sampai ke dalam. Ya, jadi contoh itu bukan di Buddha Dharma aja, di yang tadi soal komputer aja. Kalian yang mahasiswa sesama komputer, jawabannya juga beda-beda. Kenapa saya tanya disebut komputer? Bingung juga kan? Loh kenapa dia, apalagi ya, nggak ngerti juga kan, pertanyaan-pertanyaan silly questions gitu kan, yang pertanyaan-pertanyaan yang mengada-ada, tapi benar apa adanya harus gini. Jadi panya penting ya, oke? Panya penting. Terus apa lagi ya? Sati. Coba kita keluarkan sati apa itu? Sati, eling, waspada, sadar setiap saat. Sati S3, sadar setiap saat. Ya, sati. Udah kuncinya sudah selesai. Panca indera ini sudah saya jelaskan. Ya bolehlah kita makan siang bersama. Langsung segar. Tapi ada yang juga Pak, tapi kan belum selesai slide-nya. Saya mau dengerin ya, oke lah kita lanjut aja ya. Oke ya, kita lanjut ya. Siap nggak? Nah, yang depan siap, yang tengah setengah siap, yang belakang sudah tidur kali. Oke semua siap? Mau dilanjutkan lagi ya? Saya mah santai. Dulu saya juga mahasiswa. Dulu saya mah ceria, kalau ada dengar kalian ribut-ribut itu saya seneng loh. Dulu saya juga begitu, ya. Tapi saya yakin ini bedanya nih. Walaupun ada beberapa dari kalian itu bincang-bincang, tapi saya punya keyakinan kalian tetap ada yang mendengar gitu. Sama waktu saya duduk di bangku kuliah, saya ribut sama teman-teman, tapi saya tetap juga cuman jadi 50-50 gitu loh. Daya serap saya dari dosen saya serap 50%, bincang-bincangnya juga 50%, tapi nggak apa-apa. Ini semuanya latihan. Ya, kalian kadang-kadang mau BBM, SMS, do it, enjoy aja nggak apa-apa. Nanti kalau sudah selesai nyambung dengerin lagi, that's good. Once you are here, is more than important than you are outside. Itu falsafah yang paling mulia, ya. Kenapa? Nah, satu lagi kunci. Ini buat mahasiswa nih. Saya kasih tips. Kenapa sistemnya SKS? Ya kan? Satuan Kredit Semester. Itu artinya kalian diwajibkan untuk hadir. Hadir juga untuk mengerjakan tugas, nulis makalah, apa itu ada 3 kriteria, saya sudah lupa. Misalnya satu pelajaran 3 SKS. Itu satu semester itu 3 jam, 1 jam dipakai untuk diskusi, 1 jam dipakai untuk bertatap muka dengan dosen, 1 jam lagi untuk riset ini itu. Jadi itu disebut 3 SKS itu. Nah, kehadiran, ya, kehadiran penting. Kenapa dalam setiap mata kuliah sebagai mahasiswa kita mengejar SKS itu? Artinya apa? Kadang-kadang kita juga konyol, kita nebeng absensi. Ya kan, wah sama teman-teman, tolong absensiin saya nih. Dosen bilang, wah dia hadir, tapi kehadiran fisiknya nggak ada. Nah, tapi kalian hari ini hadir fisik di sini. Nah, hadir fisik di sini, saya yakin yang saya bicarakan misalnya 100, yang saya bicarakan 100 itu mungkin kalian bisa 10% aja sudah bagus. Padahal yang saya bicarakan 100%, menurut saya sudah 100%. Itu kadar dari Buddha Dharma yang saya serap itu mungkin baru nggak segenggamnya ini ya, daun di itu ya, di hutan ya. Nah itu harus dicamkan. Jadi kehadiran kalian tiap minggu Jumat di sini KMB luar biasa. Ribu-ribu dikit nggak apa-apa, bingung-bingung nggak apa-apa. Tapi ingat, kalian pasti membuka telinga juga ya, melihat. Itu sangat bagus ya. Jadi ini mahasiswa memang harus hadir. Kadang-kadang yang biasa bicara itu biasanya dia sudah ngerti, karena dia sudah ngerti dia
langsung exciting gitu, dia langsung bla 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 yang lain gitu ya. Oke, jadi balik lagi 5 sudah sebut ya. Apa? Coba kita ulangi lagi. Nah, tepuk tangan buat kita semua. Ini kalau dilihat suara dari pihak non eksakta sebenarnya lebih tinggi. Kalian yang eksakta yang tadi notabene yang rekomnya saya melihat tepukannya tuh kurang kencang. Tapi nggak usah lah, nggak usah diulangi, nanti kita diajak. Emangnya saya anak SD Pak, juga susah ya. Ini kalian mahasiswa sudah harus setengah dewasa lah. Biar kalian mau duduk santai dengar apa, tapi ingat setelah ini kan kalian punya PR, mesti baca lagi buku. Oke, besok saya ujian. Ya, kapan lagi diundang lagi sini, saya akan menguji kalian. Tapi jangan salah Pak, tahun depan saya sudah lulus. Ada juga yang lulus kan? Ya udah, bercanda aja ya. Oke, coba kita lanjut slide apa lagi. Nah, ini matriks saja sih. Ini permainan matriks. Jadi di dalam kita menganalisis satu dari panca indrian ini saya coba mau kasih gambaran itu matriksnya kayak gimana gitu. Tapi matriks ini jangan dianggap sebagai barang mati. Ya, saya menempatkan atau di buku ya, saya melihat itu sada di iri ya, iri, sada, panya, wirya, samadhi. Ini matriksnya, ya kan? Benar kan? Ada yang kurang nggak? Nah, benar juga nih. Bingung loh ya sekarang. Ini sati kemana nih? Ada yang tahu satinya? Kalau kita sebagai ini nalar lagi nih. Kalau saya kasih, ini kan dulu ada tes IQ kan? Kalau 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 mesti yang mana? Pernah nggak tes IQ? Ada kan? Nah ini tes IQ. Kalau saya gambar ini terus ini ada slide berikutnya nih. Kita sama-sama berpikir nih supaya segar dikit. Satinya kan kita sudah sepakat kan? Pak, satinya kemana? Nah, ada yang mau tahu satinya ada di mana? Kira-kira? Hah? Oh di tanda panah, oke boleh, ya boleh. Ini panas sih sebenarnya, oke. Ada lagi yang lain, coba kita sharing lagi. Ada di mana dia? Tapi saya tadi sudah sebut tadi ada di mana-mana, ada yang jawab. Ada yang tadi sempat terdengar kayaknya ada di mana-mana gitu loh. Semuanya ya. Nah, kayaknya sih benar. Coba kita buka. Ya, jadi begini. Ini saya kurang mahir menggambarkannya ya. Tapi coba tolong, artinya gini, sati itu ada pointernya, coba. Ya kayak. Jadi gini. Yuk saudara-saudara sekalian, coba tolong lihat ke slide ini. Ini penalaran juga bagus. Ini satu kotak kan satu kotak. Saya tanya, ada yang belajar matematika sih tahu lah ya. Himpunan? Tahu ya. Kalau ini kotak hitam ini dianggap himpunan apa? Semesta ya. Terus ada satu namanya himpunan sada, ada himpunan panya, ada himpunan wirya, ada himpunan samadhi. Sati artinya apa dia? Menyerap masuk ke semua universe yang tadi. Ya. Dia bisa di sini, di sini, di sini. Artinya sati itu barang yang langka atau barang yang luar biasa. Dia harus menyerap ke semua sendi-sendi yang ada di sini, ya, sati. Ini kalau kita lihat di siapa ini salah satu Bante ya, Bante Dharma Wimala, kalau ada yang kenal, beliau selalu mewanti-wanti atau mengabarkan bahwa kita hendaknya selalu sati. Setelah kita kupas ini, ternyata benar sati ini memang semuanya melingkupi semua sendi-sendinya ini, ya. Jadi itu gambarannya. Jadi coba dicamkan lagi. Nanti kita coba lihat slide berikutnya. Nah ini sih bahasa Inggrisnya, ya. Bahasa Inggrisnya, ya ini juga faith, ya, understanding, energy, concentration. Ini mindfulness, ini semuanya di luar ininya itu
mindfulness ya. Oke, terus nah tadi kan sudah tahu pembahasannya kan nanti efek samping atau apa yang bisa didapat kalau kita mengetahui dari panca indriani tadi, yaitu ada 5 kekuatan ya. 5 kekuatan itu apa? 1 ya, tadi sada kan, kalau kita punya sada ya, bonus ataupun plus point yang bisa kita dapatkan, yaitu si manusia ini ya, si umat ini, dia bisa mengontrol keraguan-raguan ya. Ingat ya, kalau kita sadanya kuat, yakin nggak Binus ini tuh universitas? Yakin kan? Sudah terbukti itu. Yakin nggak kita kuliah ini bisa lulus? Yakin, karena apa? Sudah ada terbukti yang lulus gitu loh. Nah itu, kalau kita punya keyakinan, makanya kita bisa mengontrol, tidak ragu-ragu lagi. Nah, yakin nggak dosen yang bicara di depan itu memberikan pelajaran yang bagus? Yakin tak? Ini ada dosennya yang killer kali ya. Biasalah ya. Tapi maksudnya tahu ya maknanya ya. Memang susah kan, kalau dosen kan ada yang nggak meyakinkan gitu loh kan. Yakin nggak sih? Nah sekarang balik tanya deh, yakin nggak Jokowi itu memimpin Indonesia? Gengnya ini relawan Jokowi. Tapi ada juga yang nggak yakin, soalnya gimana mau yakin Pak, kurus, takut dia ngomongnya belepotan gitu ya. Terlepas dari itu, karena dia sudah terpilih secara konstitusional, akhirnya apa? Kita harus yakin ya, bahwa dia bisa memimpin ya. Jadi itulah yang membuat kita, kalau kita yakin, itu akan mengontrol keraguan-raguan kita. Kita akan tidak ragu-ragu lagi. Nah, sementara yang masih ragu-ragu, tentu nanti kan memerlukan pembuktian Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi bisa membuktikan ini, akhirnya dia menjadi yakin lagi gitu ya. Itu sadar. Terus kedua, wirya, kalau kita punya kesemangat, energi, itu kita punya kekuatan atau kita punya bala tentara yang melindungi kita dari mengontrol kemalasan. Setuju ya? Kalau kita punya ini, pasti malas juga nggak mau lah. Kita pasti bangun langsung ke sini gitu ya. Jadi wirya akan punya pancabalanya, yaitu bisa mengontrol kemalasan. Ketiga, kalau sati itu dia bisa mengontrol kecerobohan. Jadi artinya kita lebih tidak ceroboh ya. Kita mau naik motor bagus, mau belajar kita konsentrasi, kita mengambil buku yang benar ya. Kita mengambil buku yang textbook yang benar. Jangan kita mau belajar komputer mengambil bukunya ekonomi, nggak cocok, atau buku ekonomi tapi kita ambilnya buku komputer. Nah itu satinya kurang ya. Itu bala tentara atau bala yang dia miliki untuk mengontrol kecerobohannya itu kurang. Jadi dia harus meningkatkan satinya gitu ya. Yang keempat, nah samadhi ini bisa mengontrol ketertarikan. Tapi ini harus hati-hati nih. Makanya ini penting nih. Ini kadang-kadang bisa dipelintir. Ya. Saya cewek, cowok, kan kita lihat cewek ya. Kita cowok ya, ini ya cowok-cowok ya. Kita cowok lihat cewek kan, wah hebat ya. Oh ada cowok, ada cewek rambut panjang, muka bulat, mata belok. Tapi ada juga yang mau lihat mata sipit, ya. Ada yang mau melihat senyum, ada yang mau melihat yang beso, ada yang mau melihat yang kayak apa? Kayak baby face, ya. Ada yang mau rambut pendek, ada yang mau botak lagi. Susah. Jadi bisa seksi katanya gitu loh. Botak itu seksi katanya. Bingung. Nah, ini ketertarikan namanya. Ini ketertarikan, ya. Kita tertarik. Cuma di sini maksudnya, tolong saudara-saudara perhatikan, ini ketertarikan terhadap hal-hal yang tidak membuat kita itu cerah, yang tidak membuat kita itu lebih baik, ya. Tapi
Tapi ketertarikan kita untuk belajar, nah itu penting. Ya. Ketertarikan kita untuk datang ke KMB ini, mendengar tiap Jumat ini, itu penting. Ya, jadi tolong diperhatikan ya, ketertarikan ini lebih ke arah yang sisi yang negatif ya, bukan yang positif. Kalau positif perlu ya. Jadi ini motivasi kita juga gitu. Jadi kita lakukan samadhi. Ya, kalau kita bisa samadhi, akhirnya kita cewek cantik lewat EGP. Emang gue pikirin, lewat lagi yang cowok yang cewek nggak pendek, EGP, lewat lagi, artis. Wah, matanya mulai buka. Artis, tertarik juga dia. Pusing, meditasi lagi. Sudah meditasi lagi, udahlah yang pokoknya artis lewat, EGP gua nggak pusingin. Lewat lagi, pakai bikini, waduh, pusing, tertarik lagi. Cowoknya gitu kan, tertarik lagi. Cewek juga gitu. Cewek juga gitu, swing, cowok biasa, ubana, umur 50-an, swing, boyfriend, wah mulai tertarik sudah, swing, six pack, waduh. Kalau mau lihat swing iklan di Gatot Subroto itu ada itu underwear, six pack, wah ternyata ada juga yang gemar itu idolanya. Ternyata six pack-nya yang dilihat bukan underwear. Jadi dia punya cowok, hei cowokku lu pakai ini underwear ini supaya jadi six pack. EGP emang kalau gua pakai underwear ini bisa jadi six pack. Gemuk aja gitu kan. Akhirnya ya gitu lah. Jadi itu ketertarikan. Ya, itu perlu samadhi lagi, meditasi lagi, samadhi lagi, meditasi lagi. Ya, jadi kalau kita samadhi, meditasi bagus, kita bisa mengontrol ketertarikan. Terus panya, nah panya itu mengontrol kekotoran. Tapi dalam hal ini sekali lagi kekotoran batin, ya, kekotoran batin, ya, bukan kekotoran yang aneh-aneh, ya. Ini batinnya deh, ya, kekotoran batin itu panya. Terus, nah ini sekilas ya. Tolong coba perhatikan, agak penting. Selesai sampai jam 12, 10 menit lagi. 10 menit masih bisa. Ini penting, slide ini penting ya. Ini ada matriks yang tadi saya sebutkan. Ini kalau kita wirya itu dikaitkan dengan 4 hal ini. Ya. Semangat yang kita ada, hendaknya dikaitkan dengan 4. Yaitu apa? Enaknya harusnya kalau saya sharing di mahasiswa, saya kasih gambar ini sudah mau ngomong, sudah ngerti loh. Setuju tak? Ya kan? Ayo kita coba sama-sama natapin dulu 30 detik ya, sama-sama liatin. Nggak usah dengerin suara saya, lihat dia punya diagramnya, matriksnya bagaimana. Coba sama-sama lihat ya. Coba dilihat matriknya itu di kiri apa, di kanan apa, di kiri atas bawah apa. Saya kasih waktu 30 detik sambil saya minum ya. Sudah, waktu tatap selesai. Sekarang silakan tatap ke saya. Ganteng nggak? Atau sudah keringetan nih? Sudah mau selesai. Oke? Gak usah banyak cerita ya. Mahasiswa harus gitu loh. Malu kalau diceritain lagi. Tapi kok biasanya nggak betah juga kalau nggak ngomong gitu loh. Tugasnya kan ngomong gitu. Kalau nggak ngomong repot juga. Oke, saya ngomong ya. Ada 4 matriks. Yang pertama yang kecakapan yang tidak skillful, yang tidak bagus lah ya. Ada lagi yang kecakapan yang bagus ya. Terus ada yang harus dimunculkan, harus ada yang atau yang sudah muncul. Nah
Sekarang kita tinggal cross check. Kalau kemampuan yang jelek, unskillnya itu ada, ya, yang sudah muncul, itu harus dipertahankan, dijaga, ya, dijaga. Tapi kalau ada sifat bete yang jelek, males, tapi sudah muncul, waduh, cepetan hilangin deh, ya, hilangin ya, BT-nya ya, ini BT-nya hilangin. Nah, kalau ada sifat bagus, ya, misalnya jadi aktivis, ya. Kalau kalian belum punya sifat aktivis, nih tolong nih, karena aktivis itu sifatnya bagus, tolong dibangkitkan, ya, dibangkitkan ya, diadakan, ya. Tapi juga untuk yang sudah jadi aktivis kan bagus tuh, kan? Tapi kan dia juga sudah muncul, ya kan? Harus dipertahankan, ya. Jadi yang sudah bagus dipertahankan, syukur-syukur dari aktivis menjadi pengurus, ditingkatkan, ya. Oke, ini sudah go. Nah, apa makna dibalik panca indera itu? Ini kilas balik. Kita diajarkan untuk berkeyakinan kepada kebenaran supaya tidak ada ragu-raguan. Setuju ya? Kedua, kita diajarkan untuk bersemangat dalam mempraktekkan kebenaran. Buahnya apa? Supaya tidak ada kemalasan. Ketiga, kita diajarkan untuk berkonsentrasi, untuk memperoleh jana ceritanya nih. Idealnya, jadi jangan terlalu ideal dulu. Yang penting konsentrasi, fokus, supaya tidak ada ketertarikan atau kemelekatan, ya. Tapi ingat ya, ini jangan disalahartikan loh. Ini doktrinnya seperti kayak duka. Duka itu penderitaan, tapi jangan disalahartikan. Ini jangan disalahartikan. Saya tidak, atau yang cewek, yang cowok nggak boleh pacaran atau nggak boleh sukain perempuan, yang perempuan nggak boleh sukain laki-laki, itu bukan itu. Tapi dia harus yang penting tidak melekat atau tidak menjadi sesuatu yang kayaknya mati deh gitu loh ya. Terus yang keempat, kita diajarkan untuk berpengertian benar supaya tidak ada kekotoran batin, ya. Oke ya, setuju. Yang kelima, kita diajarkan untuk eling supaya tidak ada kecerobohan, ya. Ini boleh bilang dirangkum dari semua pembicaraan yang ini. Terus coba kita lihat slide berikutnya. Aspek latihan dari panca indriani, yaitu dalam mempraktikkan ini kita harus menyentuh 6 indera, ya. 6 indera ini harus kita olah. Ada yang tahu 6 indera kita apa? Ya, satu lagi. Ya, ingat ya, ini keunggulan kita loh. Bukan panca indera, 6 indera, ya. Kita semua 6 indera harus diolah untuk baik dari sisi sadanya segala macam yang tadi prajna, samadhi, ya, samadhi dan wirya segala macam. Oke, terus harus menjaga. Caranya sih pelan-pelan aja lah, ya. Caranya pelan-pelan, setahap, sedikit demi sedikit. Terus, ya kan? Terus, nah kalau belajar dhamma atau apa saja secara harus sebaiknya juga terus menerus, ya. Walaupun sedikit demi sedikit, tapi terus menerus. Nah, kita juga harus siap membuka pintu lebar-lebar. Artinya apa? Ingat. Nah, satu lagi tips dari saya, kalian mahasiswa. Mahasiswa itu artinya tidak boleh membatasi ilmu pengetahuan. Dalam Buddha Dharma, kalian tidak boleh membatasi Buddha Dharma dari satu sekte saja. Seorang mahasiswa seyogianya itu seorang yang non sektarian, bukan sektarian. Kenapa? Dia mahasiswa, dia harus banyak belajar semua yang ada di textbook. Mau itu dari masa Theravada, Mahayana, Tantrayana, semua dia harus. Idealnya dia harus punya jiwa untuk mempelajari semua. Seorang mahasiswa
di mata saya, kalau dia itu sektarian, aduh, kasihan deh. Ya, kasihan deh. Artinya apa? Sama saja dengan analoginya, kalau dia belajar satu mata pelajaran komputer, dia cuma taunya textbook ini aja, dia nggak mau tahu textbook yang lain. Kasihan deh, gitu ya. Jadi ingat, kita mahasiswa jangan terkotak sama satu masa. Mahasiswa justru di mata saya harus membuka pintu lebar-lebar. Dengan demikian semua kita bisa pelajari. Ya. Oke, yang ketiga, terus banyak membaca sesuai fungsi kalian sebagai mahasiswa, juga mendengar ceramah. Oke, terus berdiskusi, ya, berbagi, sudah diskusi juga berbagi. Terakhir, lakukan juga perenungan. Selesai, nggak ada lagi ya. Ini ada, itu benar. Menulis, ya tolong ya perhatikan ya. Ini mahasiswa paling malas menulis. Benar nggak sih? Benar salah ya. Tapi kalau benar, tolong benerin. Artinya gini loh, inilah, cek inilah itu atau fairnya ginilah. Kita itu mahasiswa loh. Kok ya nulis-nulis juga gitu loh. Caranya gimana? Gampang. Bikinlah orek-orekan gitu loh. Setiap kali ada pelajaran apa, bikinlah summary gitu. Ya minimal gitu loh. Summary apa sih tadi dosen itu bicaranya itu, catat, bikin catatan ringkasan lah, itu minimal gitu. Syukur-syukur kalau misalnya dia mau makalah, nah itu. Jadi menulis ya, menulis pengertian di sini bukan menulis yang dalam bentuk formal yang dari tugas dosen karya tulis atau apa gitu loh. Tapi menulis itu kecil, catatan-catatan kecil gitu. Kita ada dengar ini apa yang poin-poin penting kita catat. Nah itu kita harus banyak menulis ya. Oke, terus mana yang penting? Saya tanya, mana yang penting nih di antara 5 ini? Yang ceweknya gampang, sate, panya, semuanya, ya kan? Itu bagus, makanya. Nah ini mahasiswa cerdas. Coba, ya kan sekarang pertanyaannya, tadi saya kasih sharing 5, tentu ada yang penting dong, ya kan? Nah, tapi kita sebagai mahasiswa tadi sudah dijawab, semuanya penting, ya, semuanya penting. Kita jangan mengkotakkan bahwa panya lebih penting, wirya lebih penting, samadhi lebih penting, terus sada lebih penting, sati lebih penting, itu jangan. Semuanya harus kita serap, ya. Kalau kita mementingkan satu, ini bukan urutan yang sebenarnya juga ya yang ini. Tapi sati, nah beda. Kalau sati itu, ya itu yang universe-nya. Tapi kalau nanti ditanya lagi sati mau dari mana? Kalau nggak ada banyak ini, nah itu kita dalamin lagi step by step gitu ya. Terus, kenapa saya kasih kata kunci sebelum ini sudah mau beres? Tenang. Setelah ini bisa makan siang ya. Tenang ya, satu slide lagi. Sudah itu kita tepuk tangan sama-sama. Ada 20 faktor menurut Abhidhamma Mahayana, ya Abhidhamma Mahayana, yang bisa menyebabkan. Ini saya kupas salah satu contoh aja ya dari 5 panca indria ini, yaitu sada. Sada ini penting, keyakinan, ya kan? Keyakinan kadang-kadang kita terlena sehingga kita itu kok nggak yakin ya. Nah, kenapa nggak yakin? Karena di sini ada 20 faktor. 20 faktor yang menurut Abhidhamma Mahayana ini bisa membuat kita sebenarnya akhirnya nggak yakin. Apa itu 20 faktor itu? Itu yang penting kita pelajari hari ini, ya. 20 faktor itu sebenarnya kalau kita mau kupas, itu ciri-ciri negatif yang ada di dalam diri kita masing-masing, ya. Misal, ya, tolong lihat ya. Misal, kemarahan, kebencian, penyembunyian, cemburu, kikir juga, ya. Jadi jangan kikir lah ya. Undanglah makan saya gitu ya. Undang teman, apalagi temennya cewek gitu kan, cantik gitu kan. Bro, sis, yuk makan. Sis makan. Ya,
Ya, nanti sisnya bilang, hey bro, yuk kita makan. Padahal ada maunya gitu kan. Jadi jangan kikir lah. Ya, jangan juga jadi pelupa gitu ya. Jadi, nah ini pengganggu. Ya, jangan jadi pengganggu juga. Ini bisa membuat kita itu merosot itunya, keyakinannya. Ya, nah detailnya apa 20 nanti kita cari lagi di textbook ya. Oke, itu kira-kira sharing dari saya. Terakhir ya. Sudah. Satu dua pertanyaan, kalau enggak sudah berubah, saya mau makan siang. Ada satu pertanyaan, dua pertanyaan, nggak usah ya. Ya udah, waktu habis. Oke, yuk terima kasih ya.